Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Nina Indiastuti SE, MSIE, tepuk tangan untuk Bu Rektor. Yang saya lihat sudah berdiri paling lama dari semua kita yang hadir di acara ini. Bu Rektor, saya keidean, insya Allah saya mau ngasih hadiah buat Bu Rektor, tongkat penyangga berdiri dari belakang. Biar nanti kalau wisuda lagi berdirinya tetap nyaman. Yang saya hormati para Wakil Rektor yang berkenan hadir, Ketua Majelis Wali Amanat tadi sudah menyampaikan secara virtual, Pak Arief Yahya, Ketua Senat Akademik juga hadir Pak Ganjar Kurnia, Ketua Dewan Profesor Pangdam Hasanuddin, Pak Majen Toto Imam Santoso, yang putranya juga di wisuda hari ini, tepuk tangan untuk beliau. Mewakili para orang tua yang sedang berbahagia. Ketua IKA Unpad hadir secara virtual, dan tentunya tepuk tangan untuk para wisudawan dan wisudawati. Saya lihat wajah-wajahnya berbahagia, apalagi tepuk tangan meriah bagi yang mendapatkan predikat pujian ya. Coba tepuk tangan untuk yang mendapat predikat pujian. Kali ini tepuk tangan untuk yang mendapat predikat sendirian. 30%. Hari ini bukan tentang siapa yang terpintar. Hari ini tentang siapa yang paling berusaha. Tepuk tangan untuk Anda semua yang sudah berusaha membuktikan bahwa Anda layak hadir di sini. Itu adalah quotes dari istri saya tadi pagi. Yang terberat, para hadirin, bukanlah lulus dari sidang oleh para profesor, yang terberat adalah lulus dari sidang oleh diri sendiri. Selamat, Anda sudah lulus mengalahkan musuh terbesarmu yaitu dirimu sendiri. Dirimu yang malas mungkin sudah Anda kalahkan, dirimu yang banyak rebahan, dirimu yang patah. Hari ini Anda membuktikan kepada dunia Anda adalah pemenangnya. Sebagai makhluk beragama, saya mengingatkan, bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam kasih sayangnya, Ia membersamai Anda semua dari awal mendaftar sebagai calon mahasiswa, sampai di hari ini rahmat-Nya turun, sehingga Anda bisa nanti berdiri, balik kanan, pulang dengan kepala tegak dan bibir tersenyum kepada yang menyambut Anda, kalau itu ada. Setelah ini juga saya lihat pasti akan menempuh hidup baru, berkarir dengan cita-citanya, atau mungkin ada yang mengajak ke jenjang pernikahan. Saya ada pantun sedikit buat Anda semua. Berenang-renang ke hulu, diceburin di tepian. Begadang-begadang dahulu, hari Senin siap-siap ke pelaminan. Nah. Coba angkat tangan yang tahun ini akan menikah, Cung, ada? Can Pararayu, lulusan Unpad ya.
Yang kedua, berterima kasihlah kepada yang Anda semua sayangi. Tuh. Kalau Anda masih punya ibu, berterima kasihlah. Karena saya yakin, ya, para ibu yang ada di belakang Anda semua sedang berlinang air mata, menyaksikan anak kesayangannya bisa hadir di waktu yang istimewa ini. Kepada Anda yang masih punya ayah, peluklah dan berterima kasihlah. Saya yakin para ayah yang hadir di sini sebenarnya ingin berteriak bangga, walaupun dalam hati menyaksikan salah satu tugasnya yang Tuhan titipkan kepada dia seorang ayah telah tunai disampaikan. Alhamdulillah. Kepada istri, status istri yang diwisuda. Berterima kasihlah pada suami yang memberikan ridhonya. Karena di balik istri yang sukses, ada suami-suami yang kesepian di malam-malam ujian. Tediwaro. Dan kepada Anda suami yang hari ini diwisuda, peluklah dan ucapkan terima kasih kepada istri yang ekstra sabar menghadapi stresnya suami menuju hari ini di hari-hari panjang sebagai mahasiswa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan Anda sebagai yang hari ini akan menjadi mantan mahasiswa dan sudah menjadi mantan mahasiswa, saya ingatkan, berkabarlah selalu kepada para pengajar Anda semua, kirim pesan via WA, nge-DM via IG, kirim bunga, apa saja untuk menandakan rasa terima kasih Anda. Sesekali kirim kue sus merdeka atau seblak sehah ceker masa nggak bisa. Ya. Ini menunjukkan itulah tali kasih yang tidak akan putus dari seorang siswa kepada para pahlawan tanpa tanda jasa. Tepuk tangan untuk Setelah ini, what next kan? Kerja di mana? Bidang apa? Apakah pandemi masih ada? Katanya resesi di tahun depan. Ini perang Rusia gimana? Masa depan dunia banyak hal-hal yang luar biasa. Mereka yang berhasil menjemput, bukan mereka yang hari ini kaya raya, bukan hari ini mereka yang kuat luar biasa, tapi adalah mereka-mereka yang mau beradaptasi dengan cara-cara yang baru. Selamat beradaptasi menghadapi masa depan yang mayoritas insya Allah optimis, tapi diiringi oleh dinamika yang membuat kita juga sedikit pesimis. Dunia hari ini yang pasti makin terkoneksi, tuh. Hari ini kita bisa produktif tanpa harus tatap muka. Work from home, work from anywhere akan jadi tren baru dalam pilihan berkarir. Jawa Barat membuat konsep petani milenial dan sudah saya buktikan. Mewisuda 1.200 petani muda baru, tinggalnya di desa, rezeki Jakarta, bisnisnya mendunia. Syaratnya adalah beradaptasi, jadi petaninya menggunakan teknologi. Ngasih makan ikan, ayam pakai HP, nyiram tanaman pakai HP, pinjam uangnya via HP, jualannya juga via HP, terima cuan profitnya juga via HP. Itulah adaptasi yang saya maksud, yang harus Anda renungkan. Dunia juga makin kompetitif. Anda-anda yang tidak siap dengan disrupsi digital akan jadi gerbong yang ketinggalan kereta. Akan ada 80 juta pekerjaan yang akan hilang oleh revolusi digital. Sesuatu yang rutin akan hilang digantikan oleh mesin.
Di balik hilangnya 80 juta pekerjaan, akan hadir 100 jutaan pekerjaan baru dengan definisi-definisi baru. Carilah pekerjaan yang dinamis, carilah pekerjaan yang problem solving. Pekerjaan tertinggi yang tidak akan punah menurut riset adalah kepemimpinan. Saya doakan Anda semua menjadi pemimpin di perusahaannya, pemimpin di institusinya, pemimpin di masyarakatnya, pemimpin di partai-partai politiknya, semua yang berorientasi pada leadership itu adalah profesi yang tidak akan pernah hilang. Tapi kalau profesi yang Anda pilih adalah rutinitas, input sama, output sama, biasanya dalam hitungan saat akan tergerus oleh waktu. Di sisi lain, selain terkoneksi, mohon maaf, dunia juga tidak selalu baik-baik saja. Dunia makin panas, ratusan hektar tanah di utara Jawa sudah hilang jadi lautan di hari ini. Ini semua karena apa? Kita semua selalu tidak mau beradaptasi, hidupnya berada di zona nyaman boros karbon. Mobilnya masih mobil berbensin bahan bakar bukan listrik. Listriknya di gedung ini masih dari batu bara atau dari gas. Ya. Oleh karena itu, Andalah generasi yang akan mengubah itu. Dunia juga makin tidak aman. Perang Rusia-Ukraina entah kapan selesai. Walaupun jauh di sana, terasanya juga hadir di sini. Satu negara, rekan-rekan, sudah bangkrut namanya Sri Lanka. Belasan negara sekarang mengantri di IGD IMF. Tahun depan akan ada resesi, tapi Indonesia dengan ekonomi 5,5%, Jawa Barat 5,7%, inflasi terkendali, harga barang tidak berlipat-lipat naiknya, investasi Jawa Barat nomor 1 se-Indonesia, karena indeks produktivitas SDM-nya nomor 1 paling produktif se-Indonesia. Insya Allah negeri lain tahun depan boleh gelap oleh resesi, negeri kita khususnya Jawa Barat, insya Allah tetap terang benderang. Amin ya Rabbal Alamin. Karenanya saya titipkan pesan ini, Anda-Anda yang beruntung hari ini, bantulah mereka yang merugi. Anda-Anda yang pintar di hari ini, bantulah mereka yang belum pintar di masyarakat. Dan Anda-Anda yang bersemangat, bantulah mereka-mereka yang masih malas kurang dari panduannya. Menurut survei, kita adalah juara 1 most generosity society in the world. Masyarakat paling baik hati, ahli sedekah nomor 1 adalah Indonesia. Tepuk tangan. Menurut survei, kita ini adalah negeri yang alamnya paling indah di dunia menurut survei global. Dan menurut survei, kita ini adalah golongan pemudanya yang paling optimis sedunia melihat masa depan. Dan juga menurut survei geologi, Indonesia adalah negeri paling berlimpah energi terbarukannya dari matahari sampai panas bumi. Itulah yang harus kita syukuri. Tapi di sisi lain masih ada masalah. Indonesia lah negeri yang netizennya paling julid se-Asia Pasifik. Indonesia lah yang IQ-nya paling rendah dari 10 negara di ASEAN yang disurvei. Dan Indonesia pendapatan per kapitanya masih rendah dibanding negara-negara yang kemerdekaannya sama di tahun 40-50-an. Itu PR kita, di samping kebaikan tadi. Indonesia akan menjadi negara adidaya di 2045. Jaraknya tinggal 23 tahun lagi. Anda-Anda di sini akan jadi CEO, rektor, gubernur, menteri, mungkin presiden. Ya. Saya dan Bu Cinta sudah lansia, hanya nongkrong di kursi di Asia Afrika. Pertanyaannya, apakah Anda yang hadir duduk di sini akan membersamai bangsa ini mengibarkan bendera emas di 2045? Amin. Syaratnya Anda yang pintar, jangan suka bertengkar. Urusan pilpres, urusan warna, urusan agama, Pancasila sudah selesai oleh founding fathers kita. Kita juga kuasai ekonomi-ekonomi baru yang tadi saya sampaikan.
agar kita bersaing mengalahkan 200 negara menjadi 3 atau 4 besar dunia. Dan saya titip anak cucu kita, jangan pernah ada lagi yang stunting, gagal tumbuh. Walaupun rambut Ayu Ting Ting tidak keriting, tapi memberantas stunting itu sangat penting. Terakhir, jemputlah para wisudawan masa depan yang cerah itu. Selamat kepada Anda yang sudah diwisuda, jagalah dan bersamailah perjalanan bangsa yang luar biasa ini. Terima kasih. Saya beri pantun penutup spesial buat istri saya dari suami yang sangat bangga karena lulus dengan straight A cum laude. Alhamdulillah. Ikan hiu dan buaya boncengan naik motor yang bannya bocor. I love you Mama Lia more and more and more. Nah. Ini mewakili para suami lah ya, ganti aja katanya. Terakhir pantunnya spesial buat yang kesindir aja. Syahrini naik kuda di akhir pekan, Anya Geraldine berlayar di Pulau Impian. Hari ini wisuda sudah dilaksanakan, saatnya segera bayar pinjaman. Ya, terima kasih, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.